senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, limpahan anugerah, limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Baik nikmat iman dan Islam maupun nikmat bagaimana Allah takdir kita menjadi bagian besar dari kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada nikmat setelah nikmat iman dan Islam yang lebih besar daripada nikmat iman, lebih daripada nikmat bagaimana Allah takdir kita menjadi bagian daripada kemuliaan umat Nabi Muhammad. Karena itu setelah nikmat iman dan Islam tidak ada nikmat yang lebih wajib untuk kita syukuri lebih daripada nikmat Allah takdir kita menjadi bagian dari kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ini menjadi sebaik-baik umat karena Nabi kita adalah sebaik-baiknya Nabi. Kita ini menjadi umat yang paling dirahmati oleh Allah karena Nabi kita adalah Nabi yang paling dirahmati oleh Allah. Kita ini menjadi umat yang paling disayang karena Nabi kita adalah Nabi yang paling disayang. Kita ini menjadi umat yang paling awal masuk surga karena Nabi kita adalah Nabi yang pertama kali masuk ke dalam surga. Itu adalah beberapa daripada kenikmatan-kenikmatan, kemuliaan-kemuliaan yang tidak Allah berikan kepada orang lain kecuali kepada kita. Dan kenikmatan itu tidak mungkin Allah berikan kepada kita kecuali berkat kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak menjadi mulia kita kecuali karena sebab kemuliaan Rasulullah. Bi akramir rusuli kunna akramal umam. Kita ini menjadi umat terbaik karena Nabi kita Nabi terbaik. Karena itu kalau kita sadar bahwa kita ini menjadi umat terbaik karena Rasulullah, maka kita harus paham di sisi yang lain. Coba bayangkan kalau seandainya kita bukan umat Nabi Muhammad, apa yang mau kita banggakan? Sholatnya kita, puasanya kita, ibadahnya kita. Seandainya kita bukan umat Nabi Muhammad, nggak punya harapan kita ini. Di akhirat nggak punya harapan kita ini. Kita umatnya Nabi Adam, misal kita meminta syafaat kepada Nabi Adam, nggak punya hak Nabi Adam. Kalau seandainya kita umatnya Nabi Musa dengan kualitas ibadah kita seperti ini, kira-kira apa nasibnya kita nanti di akhirat? Mau minta syafaat kepada Nabi Musa, nggak punya hak Nabi Musa. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Tapi untung sholat kita yang buruk, puasa kita yang buruk, ibadah kita apapun kita lakukan dengan buruk, ada aibnya, ada cacatnya, ada celahnya. Sholat yang hatinya nggak lurus kepada Allah, puasa yang masih kita sengaja racuni dengan kemaksiatan, zakat yang terpaksa, haji yang nggak ikhlas. Untung kita masih punya Nabi Muhammad yang tidak ada nabi selain beliau yang berhak untuk mensyafaati umatnya, dan kita patut berbahagia atas itu. Kita patut untuk bersyukur kepada Allah atas itu. Murni takdirnya Allah, murni pilihan Allah. Sebagaimana Allah takdir kita menjadi seorang muslim itu pilihannya Allah, kita menjadi umat Nabi Muhammad pilihannya Allah. Nabi Musa nggak dipilih oleh Allah, tapi kita yang dipilih. Alhamdulillah. Setelah nikmat iman dan Islam, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat kita menjadi umat Nabi Muhammad. Berarti setelah nikmat iman dan Islam, tidak ada nikmat yang paling wajib untuk kita syukuri melebihi daripada nikmat kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita, Abu Lahab itu mendapatkan keringanan ada di neraka dengan bisa meminum air yang keluar dari jempolnya setiap hari Senin. Karena sebab apa? Karena sebab dia sempat senang atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thuwaibah budaknya Abu Lahab itu, ketika Rasulullah sempurna lahir, Thuwaibah
memberikan kabar gembira itu kepada Abu Lahab. Tuan, selamat, Anda sudah memiliki keponakan baru, putra daripada Abdullah, namanya Muhammad. Saking senengnya Abu Lahab spontan memerdekakan Thuwaibah sebagai budak, dilepas. Setelah itu musuh terus ini Abu Lahab ini sama Rasulullah ini. Sempat senangnya cuma sekali itu tok sudah. Setelah itu meneror Rasulullah, mengusir Rasulullah, merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah, memprovokasi kaum Quraisy untuk juga menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana Allah. Allah tidak melupakan sempat senangnya daripada Abu Lahab. Sehingga setiap Senin Abu Lahab ada di neraka. Allah berikan keringanan sehingga keluar dari jempolnya air putih. Di neraka nggak ada air. Neraka tempatnya nanah, tempatnya darah, nggak ada air. Tapi buat Abu Lahab karena sempat senang akan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak dilupakan oleh Allah. Walaupun setelah itu musuhnya luar biasa kepada Rasulullah, kafir sekafir-kafirnya tuh Abu Lahab di Nas dan Al-Quran sampean. Tapi Allah tidak melupakan apapun yang pernah berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kepada Abu Lahab. Gimana kira-kira Allah berikan kepada kita? Coba bayangkan kita bukan umatnya Nabi Muhammad, nggak mungkin kita bisa bicara seperti ini. Untung kita masih umatnya Nabi Muhammad. Itu terjadi kepada Abu Lahab. Allah berikan kemuliaan atau keringanan kepada Abu Lahab. Kira-kira apa yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad? Orang yang iman kepada Rasulullah, orang yang cinta, rindu, kangen, berharap, butuh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Lahab. Gimana dengan kita? Hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin idzam tala imana. Itu Abu Lahab diberi keringanan siksa oleh Allah di neraka bersamaan dengan kufurnya dia, bersamaan dengan kemaksiatannya dia, bersamaan dengan permusuhannya dia dengan Rasulullah. Fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana. Bagaimana apa yang Allah akan berikan kepada kita sementara hati kita adalah hati yang penuh akan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanes disi kerso cuman husnudzon kepada Allah. Enggak ada modal kita husnudzon kepada Allah saat ini dengan keadaan kita seperti ini kecuali lantaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak ada Rasulullah kita enggak bisa husnudzon. Umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa sebagaimana disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya. Ada satu umat Nabi Musa itu umurnya 200 tahun. Tapi enggak pernah libur dari maksiat. Sekolah itu masih libur. Ini maksiat enggak pernah libur, umurnya 200 tahun. Singkat cerita mati orang ini. Nah, akhirnya orang sak kampung nyukur-nyukuri. Ngapok-ngapok. Enggak ada yang mengurus jenazahnya sampai dibuang di tempat sampah. Dibuang tempat sampah. Tiba-tiba Nabi Musa itu diperintah oleh Allah, Musa, ada satu di antara umatmu di kampung fulan yang meninggal dunia, dibuang di tempat sampah. Urusono, selamatkan, sucikan badannya, mandikan, kafani, solati, kubur. Akhirnya bergegas Nabi Musa ngurusi jenazahnya orang tersebut. Akhirnya sak kampung heboh, sak kampung viral. Nabi Musa ngurusi jenazahnya adalah orang yang 200 tahun maksiat nggak pernah libur kepada Allah. Setelah selesai prosesi pemakaman, tanya umatnya Nabi Musa. Nabi Musa nggak kenal, nggak tahu. 200 tahun dia maksiat, nggak pernah libur, durhaka kepada Allah. Iya, saya tahu. Terus ngapain? Dalah cuman orang seperti ini aja kok kamu ngurusi. Nabi Musa ini ulul azmi, Nabi satu-satunya Nabi yang bisa diajak bicara dengan Allah secara langsung tanpa perantara Jibril alaihissalam. Namanya Bani Israel. Nabi Musa diperintah nggak pakai tanya, sudah. Loh ya Allah 200 tahun nggak ada, sudah siap ya Allah, berangkat. Bani Israel lain lagi ceritanya. Kalau orang Malang bilang kasarnya kakek cangkem Bani Israel. Loh, terus ngapain? Kamu wahai Musa diperintah oleh Allah untuk ngurusi jenazahnya orang seperti ini. 200 tahun maksiat bukan main. Apa urusannya kamu sama dia?
Ya nggak tahu Allah. Coba tanya sama Allah. Bani Israel. Ya. Banyak tanya. Coba tanya sama Allah. Tanya Nabi Musa. Tuh Gusti ngapunten. Ingkang tanget sanes kula tuh Gusti. Ingkang protes sanes kula tuh Gusti. Umat iku kula niki. Pun semerap pun jenengan. Ya umat Bani Israel ini gimana? Tanya 200 tahun maksiat. Kenapa engkau perintah aku, seorang nabi yang engkau muliakan, yang engkau utus di atas dunia untuk mengurusi jenazahnya orang seperti ini? Maka Allah menjawab, Musa sampaikan kepada umatmu ya. Dia punya dosa bukan kepada mereka, tapi dia punya dosa kepada aku. Yang kedua, ketahuilah umatmu yang 200 tahun maksiat itu, setiap dia buka Taurat, ini untungnya orang ahli maksiat tapi masih mau ngaji. Umatmu 200 tahun maksiat, nggak pernah libur, tapi tetap pernah buka Taurat, mempelajari ilmu agama itu pernah. Setiap dia dapati nama kekasihku Muhammad dalam kitab Taurat itu dicium. Sama seperti kita ini loh, kita kan ahli maksiat semuanya ini, termasuk yang ngomong ini. Tapi kita kan masih mau ngaji. Ada orang itu ahli maksiat, bukan mendekat, tapi menjauh dari Allah, putus asa dari Allah. Kita enggak sadar. Kita ini bukan datang ke tempat suci berarti kita orang suci. Kita ini barusan sholat bukan berarti kapan kita mau sholat nggak punya dosa. Justru kita sholat karena kita punya dosa. Justru sekarang kita menjadi tamunya Allah karena kita merasa punya dosa. Bukan menjauh dari Allah tapi mendekat kepada Allah. Kita sadar. Kita sadar. Tapi bukankah setiap kita dengar nama Nabi Muhammad, kita saut dengan sholawat kepada Rasulullah? Bukan sama artinya kalau ada umatnya Nabi Musa mendapati nama Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dicium. Buka lagi, ada lagi, cium lagi. Buka lagi, ada lagi, cium lagi. Terus begitu. Aku tidak akan melupakan kecintaan daripada siapapun. Mau umatnya Muhammad atau umatnya Musa atau umatnya siapapun yang cinta dan iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak dilupakan, itu umatnya Nabi Musa. Lagi gimana dengan kita umatnya Nabi Muhammad sendiri? Itu 200 tahun maksiat. Umur kita nggak sampai 200 tahun. Purunnya dengan umur sampai 200 tahun. Makan bubur bertahun-tahun. Ya? Apunten kursi roda kemana-mana. 200 tahun. Duduk 5 menit nggak bisa bangun sudah. Umur kita nggak sampai 200 tahun, berarti maksiatnya kita dikit. Lah kalau ini 200 tahun, maksiatnya banyak, umatnya Nabi Musa cuman. Tapi berkat cintanya dia, imannya dia kepada Nabi Muhammad, berkat hatinya dia nyambung, penghormatan dia kepada Rasulullah, nggak dilupakan oleh Allah. Lah gimana dengan kita? Ini kalau bukan karena kita umat Nabi Muhammad, nggak mungkin saya ngomong seperti ini. Nggak mungkin saya ngomong seperti ini. Jangankan kita, manusia, penduduk bumi, penduduk langit itu loh, senang dengan Rasulullah, berbahagia dan bergembira akan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyar, wasdadal kursiyyu haibatan wa waqar, wamtala'atis samawati wan anwara, fadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfar. Arsy itu ketika menyambut kelahiran Rasulullah berguncang. Kursi itu, singgah sana itu tambah gagah, tambah wibawa menyambut kelahiran Rasulullah. Langit, 7 lapis langit semuanya terang benderang kayak siang hari. Ini bukan nggak ada dalilnya, ya. Ada dalilnya semuanya ini. Ada dalilnya semuanya, cuman kita yang nggak tahu, itu aja. Ada dalilnya. Fadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfar, dan para malaikat bergemuruh seraya mereka bertahlil, bertahmid, bertamjid, memuja-muji, mengagung-agungkan, mensuci-sucikan zatnya Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Itu umat itu penduduk langit. Lah kita ini kan penduduk bumi. Langit itu enggak butuh syafaat Rasulullah. Langit itu enggak terancam surga dan neraka. Enggak terombang-ambing nasibnya antara surga dengan neraka. Lah kita ini lebih wajib untuk bergembira kan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada lagi cerita salah seorang daripada umat Nabi Muhammad.
banyak maksiat. Diceritakan ketika para anbiya itu sudah berada di atas singgasananya mereka masing-masing, sudah siap untuk masuk ke dalam surga. Tapi sebagaimana yang kita tahu, nggak mungkin mereka masuk surga kecuali Rasulullah duluan masuk surga. Ketika mereka sudah siap, ini singgasana otomatis mengantarkan mereka masuk ke dalam surga. Kok nggak jalan-jalan, kok nggak gerak-gerak ini singgasananya? Heran mereka. Ternyata di ujung paling depan satu kursi kosong. Belum ada yang duduk. Kursinya siapa itu? Rasulullah SAW. Kenapa? Lagi repot ngasih syafaat kepada umatnya. Lagi repot ngasih syafaat kepada umatnya. Akhirnya Allah berikan kemuliaan kepada para anbiya, satu istana sebagai ruang tunggu buat mereka sembari nunggu Rasulullah selesai daripada kerepotannya ngasih syafaat kepada umatnya. Wis, taruh satu istana begitu. Nabi Adam naik ke atas balkon, ngintip-ngintip. Ibarat kalau kita ada di hotel ngilangkan jenuh kan gimana? Ini juga begitu. Wis, ngelihat ada umatnya Nabi Adam diseret malaikat masuk neraka, diem Nabi Adam. Kenapa? Nggak punya hak untuk syafaat. Ada umatnya Nabi Musa diseret, diem Nabi Adam. Kenapa? Percuma dipanggil Nabi Musa. Percuma. Kenapa? Nggak iso nolong. Percuma. Umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Idris, umatnya Nabi Lut, terus sampai satu daripada umat Nabi Muhammad lagi diseret masuk neraka. Teriak Nabi Adam. Nah, kalau ini umatnya Muhammad, Muhammad punya hak. Ya Ahmad, ya Ahmad. Nabi Adam alaihissalam memanggil-manggil nama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bergegas. Ada apa wahai kakekku Adam? Tuh umatmu tuh. Kamu kan lagi repot ngasih syafaat. Tuh satu umatmu tuh. Kalau itu masih dihisab, kalau itu masih di mahsyar, kalau itu sudah ada di jembatan Sirat, ini udah dekat dengan neraka, cepetan tolong. Yang lain masih ada waktu, ini duluan. Bergegas. Gifu ya malaikat Allah. Malaikat. Sebentar. Jangan terburu-buru. Aku punya urusan sama orang ini. Biar aku bawa orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifatnya malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Nah, malaikat itu selalu melaksanakan perintahnya Allah. Enggak maksiat kepada Allah. Disuruh nyeret. Meskipun yang minta berhenti Rasulullah tetap diseret. Akhirnya Rasulullah naik dan minta syafaat kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud lama. Yang dalam sujudnya Rasulullah memuji Allah dengan pujian yang luar biasa. Sampai Allah bilang kepada Rasulullah, "Irfa' ra'saka ya Muhammad, wasal tu'ta, wa qul yusma' lak, washfa' tushaffa." Angkat kepalamu duhai Muhammad. Ucapkan, aku dengar. Minta, aku kasih. Hak syafaat, aku beri. Akhirnya bangkit Rasulullah dari sujudnya. Kemudian Rasulullah bilang kepada Allah, "Ya Allah, bukankah engkau pernah berjanji kepadaku wala saufa yu'tika rabbuka fatarabba? Engkau janji membuat aku ridho, rela dan puas. Dan engkau maha tahu ya Allah, tidak ada yang membuat aku ridho, rela dan puas untuk masuk ke dalam surgamu kecuali tidak tersisa satupun di antara umatku masuk ke dalam neraka. Itu yang membuat aku ridho. Sekarang satu di antara umatku udah semakin dekat dengan neraka ya Allah." Akhirnya Allah bilang kepada para malaikat, "Malaikat, ati'u Muhammada." Malaikat, kalau sudah Muhammad yang ngomong, turuti. Berhenti mereka. Coba bawa sini satu umat Muhammad itu, kata Allah, bawa. Dihisab lagi, dihisab. Singkat cerita, timbangan kiri lebih berat jauh daripada timbangan sebelah kanan. Memang ahli maksiat. Ya Allah, izinkan aku untuk memberikan pertolongan kepada umatku ini. Ya, silahkan. Dari balik bajunya Rasulullah mengeluarkan satu kayak kertas mungkin yang enggak lebih ringan, yang enggak lebih berat daripada kuku, yang enggak lebih besar daripada kuku. Besarnya sekuku, yang ringannya seringan kuku. Taruh timbangan sebelah kanan, itu anjlok timbangan sebelah kanan itu. Seketika anjlok sehingga yang gunung dosa itu semburat. Jadi kayak enteng begitu. Kaget orang ini. Si fulan ini kaget. Anda siapa?
Ketika orang tua aku nggak nyari aku, ketika anak istriku nggak nyari aku, siapa Anda? Saya nggak kenal tapi Anda menolong saya, peduli dengan saya. Kamu nggak kenal aku? Enggak. Ana Muhammad bin Abdullah. Aku ini kekasihmu. Aku ini adalah nabimu. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Terus atas dasar alasan apa Anda ya Rasulullah berkenan sudi untuk menolong saya? Kamu mungkin lupa, tapi aku nggak pernah lupa. Kamu pernah bersolawat kepada aku sekali dalam seumur hidupmu, tapi aku tidak pernah melupakan itu. Barangkali dengan aku ingat-ingat, itu menjadi bekal buat aku untuk memberikan syafaat kepada kamu. Subhanallah. Sampai singkat cerita orang ini akhirnya tertolong berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga. Lah kita ini kan nggak cuma sekali sholawat sama Nabi. Kita ini kan nggak sekali sholawat sama Nabi. Maaf, kalau bukan orang seperti kita yang layak mendapatkan syafaat Nabi. Kita ini orang yang layak mendapatkan syafaat Nabi. Kenapa? Satu, kita punya dosa. Yang kedua, tapi kita masih menyimpan cinta kepada Rasulullah. Kalau bukan kita ini yang mendapatkan syafaat Nabi, yang berhak mendapatkan pertolongan Nabi, terus siapa? Orang yang khusyuk sholatnya gitu. Orang yang kalau puasa wis di omat tok gak tahu metu. Kenapa? Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut wis di omat tok. Orang yang hajinya jalan kaki itu. Terus yang nolong kita siapa? Nggak mungkin percuma cinta kita kepada Rasulullah. Nggak mungkin percuma. Abu Lahab sempat seneng, nggak dibuat percuma. Umatnya Nabi Musa tidak dijadikan sia-sia cintanya dia, imannya dia kepada Rasulullah. Ini umat Nabi Muhammad cinta kepada Rasulullah, cuman buktinya sekali sholawat. Lah kita ini berapa kali sholawat? Masa terbuang percuma sia-sia? Nggak mungkin, nggak mungkin. Jelas insya Allah orang yang pantas untuk mendapatkan syafaat Nabi adalah kita. Satu, kita memang punya dosa. Yang kedua, kita tetap punya cinta. Bukankah banyak orang yang punya dosa tapi nggak punya cinta sama Nabi? Bukankah banyak orang kita saksikan udah banyak dosa nggak kenal siapa Nabi? Nggak kenal, nggak ngurus, nggak peduli, cuek bebek sama Nabinya. Tapi kita kan enggak. Kita duduk sini kan karena cinta sama Nabi. Setiap kita dengar nama Nabi Muhammad, kita sholawat, itu kan karena cinta sama Nabi. Peringatan Maulid di mana-mana itu juga karena cinta kepada Nabi. Ya sudah. Kalau bukan kita siapa lagi? Tapi ini adalah husnudzon. Tapi husnudzon ini beralasan. Kenapa? Karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Nabi Musa itu pernah ngelihat ada cacing merah keluar dari tanah. Kerentak dalam hati Nabi Musa. Lah iya, apa perlunya ya Allah ciptakan cacing merah ini ya? Kerentak dalam hati toh. Allah kasih izin cacing tanah itu ngomong. Wahai Musa, ketahuilah, aku ini diciptakan oleh Allah bukan percuma. Tidak ada satupun makhluknya Allah yang tercipta di muka bumi dalam keadaan sia-sia, itu enggak ada. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Enggak ada yang percuma. Semuanya ada hikmahnya, ada tujuannya, ada fungsinya, ada tugasnya. Termasuk cacing ini. Cacing ini ngomong, Musa, aku ini setiap hari enggak kurang 1000 kali untuk mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan di sisi yang lain 1000 kali dalam sehari enggak pernah kurang aku bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kita ini manusia, cacing ini enggak butuh syafaatnya Nabi. Kenapa? Enggak diancam neraka sama Allah. Sholawatnya 1000. Lah kita ini yang belum tentu jelas nasibnya. Masa kalah sama cacing? Kita ini lebih butuh sama syafaatnya Nabi. Lah kalau cacing 1000, lah kita ini seharusnya berapa? Ada satu amalan yang mungkin pernah saya sampaikan di sini. Nggak tahu cuma diamalkan apa enggak. Kadang-kadang orang tuh minta amalan, tapi nggak istiqomah, nggak diamalkan kadang-kadang. Amalannya apa? Baca setiap hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Siapa yang membaca itu cepat atau lambat dia akan berjumpa dengan Rasulullah di dunia sebelum di akhirat. Minimal paling lambat adalah ketika dia dicabut nyawanya oleh Allah. Saat itu Rasulullah hadir sebagai pelipur laranya.
sebagai pelipur laranya karena sakit nazak itu. Tapi kalau ada Rasulullah keselimur. Ya, keselimur. Baca itu berapa kali? 500 kali. Waduh. 500. Tak pikir lah saya ikut tadi mau. Kalau 500 itu setiap kali 1000. Berarti khatam 500 ribu. Jadi enteng enggak kira-kira? Yakin dengan peri kerja? Jelas sudah. 1 bulan berarti 15 juta. Saya, istri saya. Yakin anak kita suruh peri sekolah. Sekolah guru mesti sugih, tasbih kawon. Wis sedina sholawat ping 500 setor nang Habib Fahmi. Dapat gaji 500.000 setiap hari. 15 juta, 45 juta. Jadi enteng ya. Dahlah cuman 1.000, 2.000, 10.000, 500.000. Jadi enteng. Dijanjeni mimpi ketemu Nabi, abot bib loh. Itulah nyetrumnya hati kita. Itulah nyetrumnya hati kita. Rupiah nyetrumnya. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin hadirat, kalau kita sudah tahu ini semuanya, ternyata kita ini masih punya harapan untuk selamat nanti di akhirat. Yang mungkin bukan sholatnya kita yang menyelamatkan kita, yang mungkin bukan puasanya kita, ibadahnya kita, bahkan duduknya kita di majelis ini belum tentu. Sholatnya kita tadi dan nanti belum tentu. Khatamnya Al-Quran yang kita lakukan belum tentu. Ternyata kita masih punya harapan. Siapa? Nggak ada lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada lain kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kadang-kadang saya ini merasa heran saja kalau ada orang yang tidak turut bergembira atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang saya merasa heran kalau ada orang yang tidak turut bersenang hati atas kelahiran Rasulullah. Maaf, tidak bermaulid nggak apa-apa. Tidak bermaulid nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika dia tidak merasakan gembira atas kelahiran Rasulullah. Ini masalah. Saya mau tanya, siapa di antara panjenengan kapan punya anak nggak seneng? Seneng nggak? Lah kalau cuma punya anak yang belum tentu bisa nulung dia nanti di akhirat, senengnya setengah mati, masa kelahiran Rasulullah nggak seneng? Satu. Kadang orang-orang merasa nggak perlu, nggak seneng, biasa sama lahirnya Nabi, nggak usah berlebihan. Kapan anak ulang tahun dirayakan kadang-kadang. Ini ulang tahunnya Nabi. Anaknya ulang tahun dirayakan, niup lilin pakai tapi kerucut. Sama ulang tahunnya Nabi nggak usah, biasa saja. Biasa dari mana? Ini Rasulullah. Orang yang kita harapkan, ya kalau nggak ada beliau nggak punya harapan kita ini, nggak punya harapan. Kita mau husnudzon kepada Allah boleh, tapi apa alasan kita? Kita husnudzon kepada Allah, apa bekalnya? Modal kita untuk husnudzon kepada Allah apa kalau bukan Rasulullah? Sholatnya kita, saya ini insya Allah masuk surga. Kenapa? Sholatnya saya. Sholat yang mana? Saya mau tahu. Insya Allah saya ini masuk surga. Kenapa? Khatam Al-Quran 3 kali. Coba cerita sak kampung. Nggak ada lain yang bisa ikhlas itu. Ya. Satu hal yang bisa ikhlas itu hanya cinta kita kepada Rasulullah. Kenapa? Bukan kalau kita cinta dijanjikan kaya. Bukan kalau kita cinta sama Nabi kemudian Allah berikan kepada kita kejabatan. Enggak. Murni. Apa cinta kita? Apa alasan kita cinta sama Nabi? Enggak ada lain kecuali syafaat Rasulullah SAW. Enggak ada lain. Enggak ada lain. Tidak bermaulid tidak masalah. Tapi tidak bergembira akan kelahiran Nabi itu yang bermasalah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, atas fadlullah. Apa fadlullah? Abdullah bin Abbas mengatakan fadlullah adalah Al-Quran. Wa bi rahmati, dan karena rahmatnya Allah. Apa Abdullah bin Abbas mengatakan? Rahmatnya Allah adalah Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ana rahmatul muhdah. Aku ini adalah rahmatnya Allah yang Allah hadiahkan kepada kalian wahai umatku. Karena Al-Quran dan karena Rasulullah, falyafrahu, bergembiralah. Nggak punya rumah, ngontrak sana, ngontrak sini, sampai akhirnya nabung punya rumah. Bergembiralah, ngadakan syukuran. Alhamdulillah, takdir punya rumah.
Lama nggak punya anak, alhamdulillah punya anak, selamat, ibu selamat, anak selamat, sehat walafiat semuanya, sampai diakikoi. Falyafrahu, tampakkan kegembiraan kalian sebagai wujud syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu desa petani semuanya, petani tebu, petani padi dan seterusnya. Kadang-kadang khawatir mereka, ini musim panas kok nggak kelar-kelar, panen apa enggak ya? Singkat cerita, kapan panen, dijual laku apa enggak ya? Singkat cerita dijual laku, untung apa enggak? Singkat cerita untung. Akhirnya sak desa syukuran desa. Itu karena fal yafrahu, berbahagia atas fadlullah wa rahmatullah. Bersyukur karena kelomanan kedermawanan Allah dan juga karena rahmatnya Allah. Lah untuk sekelas Rasulullah kita nggak syukuran? Apakah panen itu lebih penting daripada kelasnya Rasulullah? Apakah punya anak itu lebih baik buat kita daripada lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekali lagi, tidak bermaulid tidak masalah. Memang maulid tidak wajib, tapi bergembira akan kelahiran Nabi itu adalah wajib. Itu adalah wajib. Abu Lahab sempat senang hasilnya seperti itu. Gimana kalau kita yang senang? Abu Lahab sempat senang hasilnya seperti itu. Gimana kalau kita nggak senang? Hati-hati. Abu Lahab sempat senang hasilnya seperti itu yang dia terima. Gimana kalau kita yang senang? Abu Lahab sempat senang hasilnya seperti itu. Gimana kalau kita nggak senang? Hati-hati. Lagian kalau mau kita bahas maulidnya misalnya, maulid nggak ada masalah. Maulid itu isinya halal semuanya. Ibarat martabak itu, telur itu halal, berambang itu halal, tepung itu halal, kemudian air itu juga halal. Dikocok, digoreng, jadi martabak. Hukumnya martabak halal. Isinya maulid apa? Pujaan kepada Rasulullah. Wah, kenapa gak muji Allah? Ya otomatis lah. Kalau kita muji Rasulullah, kita muji siapa? Allah lah. Misal depan saya ada teh, saya minum, tehnya enak pak, mosok yang bikin ngamuk? Loh beb, saya yang bikin beb. Teh itu bukan ada dengan sendirinya, mestinya kan jenengan muji saya. Wah nggak waras ini namanya. Di mana-mana sebagai tamu kalau muji tehnya mantep, ya yang bikin pasti seneng. Di mana-mana begitu, ya nggak bisa. Ya, coba kalau saya caci, tehnya nggak enak, mangkel nggak? Lah ya wis. Berarti kalau saya puji berarti dia seneng. Kalau saya caci berarti dia nggak seneng. Makanya itu nyambung. Kira-kira masuk akal. Yang dipuji Rasulullah, Allah mangkel. Kita muji bukan sujud kepada Rasulullah. Kita muji Rasulullah bukan karena Rasulullah kita akui sebagai anak Tuhan. Siapa yang bilang seperti itu? Nggak ada. Tuduhan. Da'mad da'adhun nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tinggalkan apa yang diaku-aku oleh kaum Nasrani terhadap nabinya Nabi Isa. Saking cintanya sampai dianggap sebagai anak Tuhan. Tinggalkan seperti itu. Tapi selain daripada itu, wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Kamu hukumi, kamu nisbatkan kepada Rasulullah apapun daripada kemuliaan. Itu pantas. Sebutkan satu kemuliaan untuk Rasulullah selain beliau sebagai Tuhan yang nggak pantas, nggak ketemu. Satu kemuliaan selain sifat ketuhanan, semuanya nisbatkan kepada Rasulullah pasti pantas. Akhlaknya, perangainya, dohirnya, jasmaninya, kepada keluarga, kepada masyarakat, semuanya pantas kepada Rasulullah. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min idami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayaribu anhu natiqun bifami. Nisbatkan segala kemuliaan kepada Rasulullah. Kenapa? Walaupun sampai ledeh mulutnya kita untuk memuji Rasulullah, tetap banyak daripada kerahasiaan kemuliaan Rasulullah yang kita nggak tahu. Nggak akan mampu mulut kita ini, tangan kita ini untuk memuji Rasulullah dengan sempurna, itu nggak mungkin mampu sudah. Nggak mungkin mampu. Seandainya laut jadi tintanya, kayu jadi penanya, kita nulis seumur 950 tahun Nabi Nuh, habis umurnya Nabi Nuh 950 tahun, habis kayu sebagai pensilnya, habis laut sebagai tintanya, belum habis kemuliaan Rasulullah kita sebut. Itu adalah termasuk tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Rasulullah. Ketika sempurna iman dia kepada Rasulullah, otomatis sempurna iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermaulid nggak masalah, tapi bermaulid juga tidak masalah.
Tidak bermaulid nggak masalah, tapi bermaulid juga nggak masalah. Kenapa? Yang dipelajari sejarah Nabi. Anda pergi Gramedia, beli toko buku, beli buku yang judulnya Sejarah Rasulullah. Masuk bid'ah, kafir, masuk neraka, sesat. Loh, mempelajari sejarah Rasulullah sesat. Isinya maulid begitu memang, cuman kita aja yang nggak tahu. Kita aja yang nggak tahu sebenarnya. Kalau dipelajari, toh banyak yang terjemahan. Banyak terjemahan, nggak ada disembunyikan daripada maulid. Diterjemahkan dengan berbagai bahasa, nggak ada disembunyikan. Tidak bermaulid nggak masalah, tapi bermaulid juga nggak masalah. Yang paling penting pokoknya adalah bergembira atas wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian hadirin hadirat sekalian rahmatillah Allah, kalau kita ketemu Ramadan senang. Yang mana kalau kita ketemu Ramadan berharap ketemu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar nggak mungkin ada kecuali sebelumnya diawali dengan malam kelahiran Rasulullah. Kita kalau ketemu Ramadan ngarep-ngarep ketemu Lailatul Qadar. Tapi kadang-kadang orang ngarep ketemu Lailatul Qadar sama kelahiran Nabi itu biasa. Seharusnya dia, nggak ada Lailatul Qadar kalau nggak ada kelahiran Nabi. Kenapa? Lailatul Qadar khusus untuk beliau dan umatnya. Nggak ada kelahiran Nabi, nggak ada Lailatul Qadar. Kapan ketemu Ramadan tanggal 17 memperingati nuzulul Quran? Saya mau tanya, kalau nggak ada kelahiran Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal, turun kepada siapa Al-Quran? Coba jawab. Kita peringati nuzulul Al-Quran. Kenapa nggak kita peringati kelahiran Rasulullah SAW? Yang tidak ada nuzulul Quran kecuali adanya kelahiran Rasulullah. Itu sesuatu yang gamblang jelas. Makanya cinta sama Nabi itu nggak butuh kepada dalil yang sahih, tapi butuh kepada hati yang bersih. Walaupun dalilnya jelas, tapi kalau sudah hati itu menolak, nggak bakal terima. Bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Kita setelah Ramadan ketemu Lebaran, senangnya setengah mati. Idul Fitri 2 bulan kemudian ketemu Idul Adha, senangnya setengah mati. Alhamdulillah, Lebaran senang setengah mati. Nggak ada Idul Fitri, nggak ada Idul Adha kecuali karena diawali dengan malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita pahami sebetulnya. Yang lebih parah lagi kalau ada orang mengaku bahwa sama saja, nggak usah lebay, berlebihan, nganggap Rasulullah siapa, biasa aja. Rasulullah sama seperti kita. Loh, sama yang mana? Sebutkan satu hal. Kalau sama Rasulullah sama seperti kita nggak diperintah oleh Allah untuk mengikuti jejaknya beliau. Karena beda, makanya kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti beliau. Kita menjadi mulia karena mengikuti beliau, bukan karena sama. Ini akidah. Bermaulid itu bukan akidah, tapi ini urusan akidah. Kalau ada orang mengaku dirinya sama dengan Rasulullah, sebutkan satu aja yang sama. Jempolnya tok siji bisa. Yang kedua, kalau kamu sama dengan Rasulullah, kenapa kamu ngikuti Rasulullah? Lawang podo kok. Lu enggak, Bib, maksudnya sifat manusianya. Lu hati-hati lu. Abu Jahal, Abu Lahab menolak akan beriman kepada Rasul karena sifat manusiawinya. Allah abadikan dalam Al-Quran itu ucapannya Abu Jahal, Abu Lahab. Mali hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Masa Nabi utusan seperti ini keluar masuk pasar sama seperti kita, makan minum sama seperti kita, kawin tidur bisa sama seperti kita. Loh, hati-hati. Memang manusia. Saya mau tanya, manusia yang mana lahir langsung terkhitan? Saya mau tanya, manusia yang mana lahir matanya dalam keadaan bercelak, tali pusar sudah terpotong, yang berbarengan dengan nur? Manusia yang mana? Yang lahir ibunya nggak merasakan sakit sama sekali? Manusia yang mana? Sebutkan. Hati-hati, ini urusan akidah, lain lagi ceritanya. Kalau tidak bermaulid nggak ada masalah, tapi urusan akidah jangan berlebihan. Sebagaimana melebih-lebihkan kemuliaan Rasulullah nggak boleh, ngurang-ngurangi kemuliaan Rasulullah juga nggak boleh. Hati-hati. Jangan kita fokus sama satu hal tapi lalai dalam satu hal yang lain. Sebagaimana melebih-lebihkan kemuliaan Rasulullah. Artinya apa? Anak Tuhan, pengejauhan tahan Tuhan. Nggak ada. Kami pun tidak meyakini hal sedemikian itu. Tapi ngurangi kemuliaan Rasulullah juga nggak boleh. Rasulullah biasa. Jangan lebay, jangan berlebihan. Kita ini butuh bersolawat kepada Nabi, memperingati kelahiran Nabi, itu hal yang wajar.
Itulah hal yang lumrah. Yang penting isinya benar, sesuai dengan syariat, selesai. Ini mau nggak mau, suka atau nggak suka harus saya sampaikan. Kenapa? Ini urusannya akidah. Ini urusannya pakem. Bukan lagi masalah syariat atau furu. Bermaulid itu hanya ekspresi, bentuknya saja. Tidak bermaulid nggak ada masalah. Tapi apa yang mendasari orang itu bermaulid, rasa gembira, semua orang harus punya. Kenapa? Perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bermaulid tidak wajib, tapi bergembira akan wujudnya Nabi wajib. Memangnya kalau tidak bergembira akan wujudnya Nabi, apa yang kamu punya selain Nabi? Coba bayangkan aja dah, bayangkan aja, simpel aja, sederhana. Coba bayangkan kita nggak punya Nabi, apa yang? Coba bayangkan. Kira-kira si sholat kita, Sumah, 20 tahun sholat gak tahu khusyuk. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Waduh buyar wis, percuma sholat. Untung ada Nabi, wis penting sholat sih. Berusaha untuk khusyuk sampai mati lah, kata khusyuk sih ono Kanjeng Nabi sih ya. Coba nggak punya Nabi gitu, apa ada, nggak ada sudah. Sampai Nabi Musa kepingin jadi umatnya, nak, jadi umatnya Kanjeng Nabi ku enak tok. Wis, tuh Gusti, saya leren jadi Nabi nggak apa-apa. Soro jadi Nabi, jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad enak. Wis, ujung-ujungnya masuk surga kok. Nabi Musa itu kapan masuk surga berharap dempet dengan Rasulullah. Lah kalau ternyata cukup jadi umatnya Nabi Muhammad bisa dempet dengan Rasulullah, lah kan endingnya sama. Lah apa soro-soro urip itu jadi Nabi. Lah ngapain? Katanya pikirnya Nabi Musa. Lah apa saya ini soro-soro jadi Nabi? Kalau ternyata umatnya Nabi Muhammad ini enak, tapi nanti satu posisi dengan saya. Saya ingin dekat sama Nabi, mereka juga ingin dekat sama Nabi. Saya soro, mereka enak. Moro-moro dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Waduh, gak usah di Nabi, gak apa-apa. Yang penting di akhirat, di surga, masuk surga bersama Rasulullah. Itu tujuannya. Tapi kata Allah apa? Musa, aku berikan kemuliaan kepada satu orang yang tidak aku berikan kemuliaan itu kepada orang lain. Umat Nabi Muhammad punya kemuliaan, tapi kemuliaan mereka tidak melebihi daripada kemuliaannya kamu sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian Allah berfirman apa? Jadilah kamu orang yang bersyukur, wahai Musa. Jadilah kamu orang yang bersyukur kepada Allah. Syukur, legowo. Ya Allah, saya siap jadi Nabi, saya siap jadi Rasul, saya siap jadi utusan dengan segala jerih payah dan pengorbanan. Kita pengorbanannya apa kita ini? Bayangkan kalau kita nggak punya Nabi, apa artinya kita semuanya? Apa artinya? Percuma bangun masjid kalau kita nggak punya Nabi. Kenapa? Berat buat kita. Orang sekelas kita untuk khusyuk itu berat. Dan kita kan meyakini itu, dan kita sudah mencoba dan ternyata gagal terus. Kalau nggak ada Nabi, putus asa kita sudah. Pedot ibadahnya kita. Untung ada Nabi. Wis sak mampuku wis. Kapan sholat gak keterima si ono syafaat Kanjeng Nabi. Kapan puasa saya gak terima mungkin masih ada syafaatnya Nabi. Toh saya ini masih berusaha kok mendekatkan diri kepada Allah. Toh saya ini masih berusaha untuk tetap cinta dan iman kepada Rasulullah. Itu sudah modalnya saya. Persis seperti jawabannya sahabat ketika ditanya Rasulullah kapan kiamat. Apa jawaban Rasulullah? Lah persiapannya kamu tanya kiamat apa? Nggak ada kecuali cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Kamu kumpul bersama orang yang kamu cintai. Lihat. Apa Rasulullah bilang? Wah, kaiso, lek bondo cinta toh. Sama seperti mertua yang anaknya dilamar sama calon menantu. Bondomu apa? Cinta. Wah, kaiso. Ini Rasulullah nggak bilang begitu. Wah, nggak bisa. Sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk. Bondo cinta kak iso. Enggak. Kamu kumpul bersama orang yang kamu cintai. Sahabat Anas bin Malik senangnya setengah mati dengarkan hadis itu. Lah gimana kita yang amalnya kita kurang? Anas bin Malik khidmat sama Rasul 10 tahun. Senangnya setengah mati dapat jawaban seperti itu. Lah gimana kita yang serba kekurangan mendapat jawaban itu dari Rasulullah? Senangnya setengah mati, seharusnya begitu. Karena itu mari kita tanamkan cinta, iman, gembira, senang, bunga hati untuk menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan cinta kita bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Cinta kita adalah cinta yang mendapatkan jawaban. Tidak ada lain. Jawaban yang kita tunggu-tunggu dari Rasulullah adalah syafaat beliau nanti ada di akhirat. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana.